اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنياتنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا ونخص خصوصا إلى أرواح المعلم شيخ شافعي حزامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنياتنا الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع أمورنا ويباركنا في هذا الشهر الكريم. هذه فيها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin khusus keluarga besar Mu'alim Syekh Syafii Hazami sahibul majlis, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 April 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir. Yang lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima di bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Lanjut di halaman 17, al-muqaddimatu, muqaddimah yang kedua. Nah, kalau kemarin muqaddimah prakata sebelum pembahasan. Nah, kemudian sekarang inti daripada pembahasan pun ada muqaddimahnya, yaitu fi haqiqatis sabha atau subhah, ya. Hakikat, nah, pengertian lah apa itu sabha subhah. Qala Muhyiddin An-Nawawi, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu', Syarah Muhadzab, pengarang Syarah Muslim, Syarah Muslim Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Nah, beliau adalah pakar bahasa Arab, lugawi. Beliau punya buku, ya, tentang mu'jam namanya, tentang apa itu komus, namanya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Tahdhibul Asma' wal Lughat. Nah, beliau menerangkan di dalam kitab tersebut, kata beliau as-subhah. Jadi as-subhah itu bacanya bidom miskin, dengan mendomahkan sin, wa iskanil ba, dan mensukunkan ba. Apa itu? Ya. Nah, itu khazum manrumah, urut apa ini? Ya. Artinya apa nih? Ya. Butiran-butiran itu, ya, yang disusun. Yang butiran itu ada khazumnya, ada apanya? Ada benang, ada benangnya, ada lubang yang disusun. Yusabbahu biha, atau yusabbahu biha, yang digunakan untuk apa? Bertasbih, arti menghitung apa? Tasbih, menghitung apa? Menghitung tasbih, maksudnya ucapan subhanallah. Nah, itu ma'rufah. Maksudnya ma'rufah udah dikenal oleh orang itu, ya, itu. Kalau kita bilang tasbih, bahasa Arabnya bukan tasbih apa? Subhanallah. Ya'taduha ahlul khair, nah, yang biasa digunakan oleh orang baik gitu. Dan tasbih itu yang menggunakan orang baik, karena digunakan untuk menghitung zikir, kan orang baik. Baik itu yang kita ketahui. Namun kalau kebelakangan hari, orang Arab selalu di tangannya ada tasbih. Orang Arab, ya, selalu di tangannya ada tasbih. Nah, ini aksesoris namanya. Ya. Kan tasbih itu digunakan hanya untuk apa? Menghitung zikir. Kalau selalu bertasbih, nah kan itu seperti aksesoris. Nah, kan Imam Nawawi ngomong ya taduha alal khair, ngomong pada waktu zaman dulu yang biasa megang tasbih itu apa? Alul khair. Ada subha itu makfuzatun minat tasbih, akar kata dari diambil akar kata dari tasbih, subha itu. Wa subha bidomil mim, boleh juga sabha, wajib. Wa fathis sin, boleh juga subha, boleh juga apa? Sabha ini. Wa kasril ba, dan mengkasrohkan ba yang bertasdid musyaddadah. Jadi boleh dibaca sub, nah, kemudian C-nya apa? Nah, boleh baca apa? Bukan subha, wal musabbahah gitu ya. Kalau yang tadi kan subha. Ada lagi yang bilang bukan sabha, musabbihah gitu ya. Bidomil mim, nah, mim ada mimnya, kalau yang tadi nggak ada. Dhammah mim, fathisin, kemudian sinnya di fathah musa,
Nah, kemudian mbaknya dikasrohkan dan bertasdid musabbihah ini. Nah, ini musabbihah. Ada istilah lain, ucapan lain musabbihah. Nah itu apa itu musabbihah? Kalau musabbihah bukan tasbihnya, bukan alat, tetapi apa? Ya, al-isbi as-sababah. Apa? Jari apa? Jari telunjuk. Jari apa? Telunjuk itu namanya musabbihah. Kalau musabbihah itu bukan tasbih, itu apa? Jari telunjuk. Al-isba as-sababah. Wahyalati talil ibhama, yaitu jari yang sesudah ibu jari. Yang sesudah ibu jari apa? Telunjuk. Nah, ini musabbihah. Sababah. Sumyat bidalik. Nah, kenapa ujung jari dikatakan musabbihah atau sababah? Ya. Li'annal musalliya yusiruha, karena orang yang sedang sholat, maksudnya saat baca tasyahud gitu, orang yang sedang sholat ketika membaca kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, nah, itu ujung apa namanya, telunjuknya sunat, telunjuknya apa ya? Nah, ya diluruskan. Yusyiru biha artinya menggunakan telunjuk, isyarat menggunakan telunjuk ila tauhid ketika membaca tauhid, yaitu kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid tahu kalimat tanti intaha, ya. Intaha kutipan dari buku, ya, apa itu Tahdzibul Asma wal Lughat, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi seputar subhan atau musabbihah. Nah, kemudian ada kitab komus lagi namanya Sihah Al-Jauhari, ya, Sihah, ya, disingkat apa ya, Sihah gitu, As-Sihah ya. Pada ini ada Sihah Jauhari, ada Misbahul Munir gitu nanti ada. Kalau ini bukan Misbahul Munir, Sihah ini karangan Imam Jauhari. As-Subhah, Subhah itu ya, dengan boma tadi sini boma itu khorozat. Nah, kalau yang tadi kan irzun, kan khorzun, kalau tadi khorzun, oh ini khorozat. Nah itu jamak daripada khorzun. Apa itu khorozat tadi? Butiran-butiran. Yusabbihu biha yang digunakan untuk yusabbahu biha yang digunakan untuk menghitung apa? Tasbih. As-subhatu aidon, as-subhatu aidon at-tatawu minal dzikri wa shalah. Nah, kata-kata sebenarnya ada tambahan. Kalau yang tadi hanya seputar pengertian Imam Nawawi, hanya seputar supaya itu alat. Nah, ini ada arti kedua disebut oleh Jauhari. Ya, jadi ada arti kedua dari subhah itu apa? At-tatawu minal dzikri wa shalah. Zikir dan sholat yang sunat. Zikir dan sholat yang sunat pun namanya apa? Subhah. Mana contohnya? Takulu kamu berkata, atau orang Arab berkata orang dulu, kobo itu subhati. Artinya kobo itu subhati. Saya telah melaksanakan apa? Sholat sunat atau zikir yang sunat. Jadi subhat di sini dengan arti zikir dan sholat yang sunat. Waruya ana Umar, ada riwayat bahwa Sina Umar bin Khattab pernah itu jalana rajulaini, ya, sabaha ba'dal asri, ya. Pernah ada Umar menghukum, memukul, memecut dua orang laki-laki yang sabaha. Nah di sini sabaha itu artinya sholat sunat, ya. Sholat sunat mutlak, ya. Sholat sunat mutlak sesudah sholat apa? Asar. Nah berarti sabaha di sini dengan arti sholat sunat, bukan dengan arti zikir. Karena sunat mutlak dilarang setelah melaksanakan sholat apa? Asar. Indah. Ada lagi kitab ketiga, buku ketiga, Mu'jam Lughah.
ya komus kalau kata kita, wabil misbahi munir al-Bayyumi bi gharibi syarhil kabir, menerangin tentang kalimat-kalimat yang gharib, kalimat-kalimat asing, arti asing yang jarang-jarang didengar ya, di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir li Syihab al-Bayyumi. Nah ini Misbahul Munir yang menyusun al-Bayyumi. Apa kata beliau? At-tasbihu at-tahdisu wa tanzihu. Tasbih itu ya, kalau yang tadi kan subhahnya, kalau tasbihnya sekarang nih, tasbih itu apa sih artinya tasbih? Takdis wa tanzih, yang kita mensucikan, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Nah, itu tasbih. Wa yaqumu bi makna zikri wa shalah, bisa juga tasbih dengan arti zikir dan salat. Baik itu fardhotan atau nafilatan, baik zikir dan salat yang fardu atau salat yang zikir dan salat yang sunat. Nah, lebih luas lagi. Wa yusabbihu ala rahilatihi, apabila ada ungkapan berbunyi yusabbihu ala rahilati, apa nih yusabbihu? Yusolli nafilah, sholat sunat di atas kendaraan. Jadi yusabbihu sholat sunat ala rahilatihi, di atas kendaraan ya. Jadi saat ada di atas kendaraan ya, di perjalanan, baik perjalanan dekat ya, dari rumah mau ngaji gitu ya, sambil naik motor sambil sholat sunat. Ini aneh. Nah ente nggak ngapa-ngapainnya di rumah, nggak pernah sholat sunat, apalagi lagi naik motor naik mobil sholat. Berarti ini luar biasa nih orang ya. Nah kalau orang sholat sunat ketika naik kendaraan, lagi jalan atau naik sholat sunat, berarti apa? Kapan aja sholat, itu bukan berarti waktu dia naik kendaraan aja sholat. Nah kalau ente nggak apa-ngapainnya nggak sholat, apalagi gitu. Nah itulah orang-orang dahulu sangat memelihara waktu. Jadi kapan aja dalam keadaan apa? Sholat sampai sholat di atas kendaraan. Nah kalau sholat di atas kendaraan ya tentu tidak ada peraturan ya. Jadi yang ada kiblat itu saat takbiratul ihram ya. Saat apa ya? Rukuk dan sujud. Adapun waktu sedang berdiri ya kemana ya, menghadap ke tempat arah di mana mau pergi ya, ke timur. Nah itulah ulama-ulama kita dulu, as-salat ala rahilah. Salat subhatat duha, maksudnya subhatat duha berarti salat sunat apa? Duha. Wa minhu, nah di antara contoh bahwa subha itu dengan arti salat apa? Di dalam Quran ada falaula annahu kana minal musabbihin. Nah, falaula annahu kana minal musabbihin ya. Siapa ini? Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika beliau berada di mana? Perut ikan ya. Musabbihin itu arti musallin. Beliau berada di perut ikan, dia bertasbih, dia bersolat. Makanya Allah ya, Allah muntahkan ikan itu di suatu pulau ya, sehingga Nabi Yunus ya, bisa melanjutkan kehidupannya di pulau itu sampai ajal ini nggak mati di dalam ikan. Baik, wasubhatu kharajat. Nah ini yang kita maksud di sini. Subha juga bisa diartikan dengan arti apa tadi itu? Kharajat ma'rufatun manzumatun, butiran-butiran yang dikenal, yang diikat, yang disusun. Ada yang 33, ada yang 100 gitu. Qolal Farabi. Qolal Farabi. Ada lagi ulama Farabi. Nah ini Farabi bukan hanya ulama lughah, ada lagi bidang ilmu sains. Tabi'ahul Jauhari.
kata Farabi ini disepakati oleh Jauhari tadi. As-subhatu allati yusabbahu biha, seperti yang tadi, yaitu yang digunakan buat menghitung tasbih. Nah ini kata-kata tasbih juga kalau bahasa Arab itu namanya majaz mursal min itlaqil ba'di wa iradatil bunyi. Karena orang menggunakan subha ini bukan hanya bertasbih, bertahmid juga, bertahlil juga. Ini bukan hanya semata-mata apa? Subhanallah, ya. Ada tahlil, ada tahmid, ada zikir-zikir yang lain. Kenapa yang diucapkan menghitung tasbih? Nah itu yang majaz mursal. Karena kebanyakan bertasbih itu bukan berarti alat itu hanya digunakan buat apa? Tasbih, yang lain-lain juga zikir. Itu namanya itlaqil ba'di wa iradatil juz. Ucapannya tasbih tapi maksudnya apa? Semua. Kenapa tasbih yang diambil nama tasbih? Karena kebanyakannya apa? Kan itu kalau ada subhanallah, subhanallah, ya. Kalau tahlil, mungkin jarang-jarang itu subhanallah. Wahwa yang tadi kaunuha, yang tadi kaunaha arabiyatan. Oleh karena subha itu, ya, alat yang digunakan buat bertasbih, yang tadi ya dapat dipahami kalau kata-kata subha itu bahasa Arab gitu. Ya, yang tadi kaunaha arabiyatan. Kenapa dikatakan arabiyatan? Karena kata Azhari kalimatun muwalladah. Ya, ya, kalimat subha itu kata-kata yang muwallad. Apa muwallad? Ya, yang timbul, yang lahir dari bahasa Arab. Jam'uha, ya, jamaknya apa? Ya, subah, gitu. Jadi kita nggak bisa baca kalau nggak ada contoh. Contoh mana contohnya itu? Seperti wurfah, wurok. Ya, jadi kalau mufradnya wurfah, subhah, ya kan sama dengan wazan apa? Nah, wurfah kan gampang tuh, wurfah, semuanya orang udah tahu dah. Bacaannya tuh apa bacanya? Wurfah, itu polah, ya. Nah, begitu juga tadi apa? Subha. Nah, kalau subha itu mufrad, maka jamaknya gimana bacanya? Nah, seperti jamaknya wurfah. Apa jamaknya wurfah? Wurok. Kalau wurok berarti jamaknya subha apa? Subah. Kan sama wazannya. Jadi wazannya sama dengan wazan jamak wurfah, yaitu wurok. Nah, berarti di sini bacanya apa? Subah. Intaha mulakhasan. Jadi kenapa ini dia dikutip dari beberapa buku bahasa? Sebab setiap kata-kata ini ada tambahan. Tadi kan belum menyebut tentang mufrad, tentang jamak. Nah, ini ada tambahan itu. Apa mufradnya? Ada jamaknya subah macamnya. Karena dia mengikuti wazan apa? Wurfah itu jamaknya apa? Wurok. Intaha mulakhasan dari Misbahul Munir. Baik. Wabil komus, ada lagi kitab mojam namanya komus, yaitu namanya komus, ya. Karangan siapa ini? Ya, karangan Al-Fairuz Abadi. Nah, dari kata-kata Fairuz Abadi ini bisa diketahui bahwa ini bukan orang Arab. Jadi orang Arab menguasai bahasa Arab. Orang mana ini? Orang Soviet, orang namanya Fairuz Abadi. Fairuz Abadi. Dia punya kitab Al-Qamus namanya. Apa kata beliau? As-subhatu orodatun litasbih. Ya. Apa itu tadi? Butiran-butiran yang apa itu, yang ada lubangnya, yang ada benangnya, yang disusun untuk bertasbih. Nah, baik, kemudian ya, apa itu tu'ad? Apa tu'ad? Yang untuk apa tu'ad? Ta'udu atau tu'ad yang bisa menghitung, ya. Doa, ya. Bisa juga subha itu diartikan doa. Bisa juga tadi diartikan apa? Salat sunnah. Itu juga subha. Tapi kalau dibaca sabha, nah ini ada tambahan ini.
Kalau dibaca sabha bil fathi, nah itu artinya apa? Asyab min julud. Pakaian yang terbuat dari apa? Kulit. Apa namanya? Jaket. Ini kan pakaian dari kulit namanya apa? Jaket. Itu. Nah yang terakhir ada kitab namanya Syamsul Ulum. Syamsul Ulum, ya. Syamsul Ulum mengatakan as-subhatu as-salatu. Subha itu bisa diartikan salat sunat tadi itu. Qadha itu subhati. Nah, bisa juga as-subha itu apa? Seperti yang tadi al-kharajat allati yusabahu biha. Wa jam'uha apa itu jamaknya? Ya, subha itu mufrad, jamaknya tadi apa? Seperti jamaknya ghurfah, yaitu subah. Buruk, ya, subah, burukun, subah. Nah, dengan demikian maka berakhir mendefinisikan arti dari pembahasan kita kan seputar tasbih kalau itu. Itulah tadi subha. Nah kita langsung masuk ke inti pembahasan al-faslul awal. Fi siddil ahaditsil waridah fi bahatil anti bil anamiri wal khassa wan nawa wa nahwi dzalik. Wahiyah ya. Wahiyah mujawwizatun littihadis subha. Wa adadul azkari biha bainahu la farqa bainahu wa bainal dzalik. Sirdi menyebut pasal pertama menyebut sirdi zikri menyebut tentang hadis-hadis al-waridah yang datang, al-tijaat yang datang yang sampai riwayatnya tentang boleh ibadah, boleh menghitung menggunakan apa? Menggunakan apa? Ya, jari boleh. Al-hasab menggunakan apa hasab? Kerikil. Kalau orang perempuan itu pakai biji kacang. Biji kacang apa? Kacang tanah. Kan gitu ada orang pikir ada biji kacang tanah 1000 bagi orang. Ya, gitu. Ada yang dapat sekian. Berarti kalau udah semua habis, berarti zikir itu sudah selesai pada bilangan tertentu. Itu biji kacang. Kalau orang Arab pakai apa? Dulu pakai batu kerikil. Dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak batu kerikil. Sekarang udah batu kerikilnya udah. Nawa biji korma. Kan biji korma bisa dijadiin tasbih, ya, dan lain-lain. Wahiyah mujawizah, wahiyah hadis-hadis itu mujawizah yang akan disebut ini membolehkan menggunakan apa itu tadi? Coba jadi nggak bid'ah kalau orang zikir pakai apa? Tasbih. Nah, ini ada hadis-hadis dalil-dalil yang membolehkan menggunakan pakai subha. Adul arkan menghitung zikir-zikir biha dengan apa? Dengan alat apa tadi? Subha. Bainahu la farqa bainahu wa bainal dzalik. Ada beda antara ngitung pakai tasbih atau ngitung pakai apa tadi itu? Pakai jari atau pakai apa? Pakai kerikil atau pakai biji-biji tadi. Kalau itu biji kacang, kalau ini biji korma. Nah inilah hadis-hadisnya. Pertama akhraja Abu Dawud an Aisyata, ya, Aisyata binta Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah anak perempuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dari bapaknya. Siapa bapaknya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anahu dakhala ma'a Rasulillah, bahwa beliau bapaknya itu dakhala ma'a Rasulillah, masuk, ya, ma'a Rasulillah sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah, ya, beserta bapaknya, ya, menjumpai Aisyah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya.
alam ro'atin. Alam ro'atin bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Rasulullah masuk artinya ziarah ke orang perempuan. Alam ro'at wa baina yadaiha nawa. Di depannya si perempuan itu ada apa tuh? Biji korma au hasok atau kerikil tusabihu bihi. Dia gunakan perempuan itu menggunakan buat apa? Bertasbih. Pokoknya kata Nabi, ukhbiruka bima huwa aisaru alaika alaiki dengan perempuan. Ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hada wa afdal. Ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hada wa afdal. Artinya, maukah aku kasih tahu kepadamu yang lebih mudah dan lebih apa? Afdal. Jadi kata Nabi kepada perempuan itu, maukah aku kasih tahu yang lebih mudah, lebih afdal? Gak usah pakai dihitung-hitung. Kalau memang zikirnya itu tidak ada bilangan tertentu gitu. Kan kalau yang ada bilangan tertentu ya harus 33. Ada yang 10 gitu. Kalau memang kagak ada bilangan yang tertentu, apa yang paling mudah? Gak usah pakai apa? Pakai tasbih, gak usah pakai apa? Kalau memang tidak ada bilangan-bilangan yang tertentu, yang ente mau banyak kan gitu lah. Nah itu ada yang lebih mudah karena Nabi. Bagaimana itu? Subhanallah. Ada ma khalaqa fis sama. Ente satu kali baca, Allah kasih pahala sebilangan bintang yang ada di mana? Nah, kira-kira ada orang nggak? Ada orang yang bisa hitung bintang di langit jumlah. Jadi satu kali ente tasbih kalau ente bilang itu, Subhanallah, ada ma huwa khaliq apa? Ada ma khalaqa bisa Maha suci Allah, ini bacaannya sebilangan tuh. Ada tuh keadaan itu sebilangan yang Allah ciptakan yang ada di atas. Apa yang di atas? Bintang, planet. Subhanallah, ada ma khalaqa fil ard. Subhanallah, sebilangan apa itu? Yang Allah ciptakan di bumi. Wa subhanallah, ada ma khalaqa baina dzalikum. Yang paling banyak lagi, yang ketiga paling banyak lagi. Kalau yang tadi sebilangannya ada di langit, yang kedua sebilangan yang di bumi, yang ketiga sebilangan ciptaan Allah antara langit dan bumi. Itu subhanallah. Nah sekarang Allah Akbar. Allahu Akbar. Ini sudah seperti itu tadi. Sebilangan yang di langit, sebilangan di bumi, sebilangan antara langit dan bumi. Alhamdulillah, misal dari. Wah, Masya Allah, itu satu kali Allah kasih pahala sesuai dengan apa yang kau niatkan tadi. Nah, salawat itu juga bukan hanya subhanallah, kan ada ada apa? Salawat. Wala ilaha illallah. Nah, itu tadi tasbih. Tahlil gitu juga. La ilaha illallah ada ma khalaqa bisa la ilaha illallah. Wala haula wala quwata illa billah. Misla dzalik. Nah, itu tadi ketika Nabi bilang, maukah aku tunjukkan kamu yang lebih baik? Bukan berarti Nabi ngelarang. Bukan. Kalau ngelarang, jangan, enggak ngelarang. Kalau memang ya bilangan-bilangan tertentu kan mesti pakai alat. Maksudnya yang tidak punya bilangan tertentu, yang maksudnya tidak lain adalah banyak. Kalau banyak kalau dipakai itu kan juga disebut. Nah kalau memang yang bilangan-bilangan tertentu ya mesti pakai apa? Alat itu. Wa akhrajahu aidan at-Tirmidzi. Hadis tadi itu bukan hanya Abu Daud, Tirmidzi juga meriwayatkan. Nah kemudian biasa kalau Tirmidzi setelah menyebut mengomentari hadis tersebut, apa kata Tirmidzi? Waqala, setelah menyebut hadis itu kata Imam Tirmidzi,
hadisun wasa hasanun waribun min hadis Sa'ad. Maksud Sa'ad itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Cuma itu ada marwahnya di bawah itu ada. Kalau kita mau menelusuri ada itu Abu Daud di mana di Sunan Abi Daud hadisnya nomor berapa. Kalau buku sekarang kan ada nomor hadis yang udah ditakik. Kalau yang dulu tuh nggak ada nomor-nomornya. Ya, ini nomor-nomor hadis tuh dari 1502 ya, dilacak ada. Baik, waqad awradahul Mundhiri. Nah, demikianlah hadis ini disebut oleh Imam Mundhiri di dalam bukunya, kitabnya terkenal At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa ya tarhib yang dianjurin, tarhib yang dilarang. Jadi hadis-hadis yang menyebut tentang amalan-amalan yang dianjurin dan amalan-amalan yang dilarang. Manzuan, nah ini Mundhiri mengutip dari Abi Daud. Kita kena lebih dahulu Sunan Abi Daud daripada At-Targhib wa Tarhib. Dan mengutip pula tadi itu dari Tirmizi, Mundhiri ini. Begitu juga mengutip dari Nasai, Sunan Nasai. Kalau Ibnu Hibban bukan Sunan, namanya Sahih Ibnu Hibban. Kalau Hakim Mustadrak. Jadi masing-masing punya istilah sendiri. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, nah itu Sunan. Ibnu Hibban Sahih Ibnu Hibban, wal Hakim Mustadrak. Hadis-hadis yang didapati oleh Imam Hakim yang memenuhi persyaratan hadis Sahih Bukhari Muslim, tapi tidak disebut di dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, ditemuin oleh Hakim, dikumpulin. Nah, jadilah buku namanya Mustadrak. Nah, itu pun disebut dari tadi, ya. Qala, nah, ya. Qala, ya, ini 40 berapa itu 3, ya. Qala, ya. Qala. Qala Hakim, ya. Qala Hakim. Qala Hakim. Jadi asalnya nggak ada, tapi yang dia ada yang belum cetak gitu. Jadi langsung aja qala ini, jadi bukan qala. Qala Hakim, setelah Imam Hakim dalam Mustadrak setelah menyebut hadis tadi mengatakan shahihun isnad. Nah, karena ada di dalam Mustadrak yang memenuhi persyaratan Imam Bukhari. Wa awradahu Suyuti. Nah, demikian juga hadis tadi itu, ya, hadis Sa'ad tadi disebut juga oleh Imam Suyuti di dalam risalah kitab kecil namanya apa? Al-Minhah, ya. Is-Subhah, ya. Al-Minhah Is-Subhah. Kemarin sudah pernah disebut nih. Wal Juzuri disebut pula oleh Imam Juzuri fil Al-Hisnul Hasin, ya. Nah, ini Juzuri punya buku namanya Al-Hisnul Hasin. Ini kitab Adkar mansuban ilal madhurain. Nah, ini Juzuri mengutip dari dua kitab tersebut di atas. Siapa itu tadi? Dari, ya, Suyuti, ya. Nah, kemudian dari Al-Hakim. Wa ila Ibnu Majah. Nah, beliau mengutip dari Sunan Ibnu Majah. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Ibni Amrin. Ya, nah kalau ini an Ibni Amrin, Abdullah bin Amr. Ya, kalau tadi kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini Ibnu Amrin Abdullah bin Amr. Waqal, ya. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidun tasbih. Ya. Kata Ibnu Amr, saya ngelihat Rasulullah apa itu? Menghitung, ya. Menghitung apa? Tasbih, ya, menghitung. Baik pakai tangan jadi atau itu nggak disebut. Pokoknya pernah dilihat oleh siapa? Abdullah bin Amr. Ada Abu Dawud mankulan an ba'di buatihi biyaminihi. Nah, ada tambahan Abu Dawud pakai apa? Ngitungnya pakai apa? Tangan kanan. Nih, jadi tasbih itu pakai tangan kiri, tangan apa? Kanan.
Wa fi riwayatil Tirmidzi biyadihi, riwayat Tirmidzi biyadihi saja. Wa qala, kata Tirmidzi mengomentari hadis tadi, hadisun hasanun gharibun min hadzal wajhi min hadisil A'mas dari Atha bin Sa'ib dari Sa'ib abihi Sa'ib dari siapa tadi? Abdullah bin Amr. Warawa Syu'bah was-Sauri hadzal haditsa dari Atha bin Sa'ib bitulihi, ya, bitulihi hadis panjang. Wa fil babi, nah dalam masalah ini ada juga sumbernya dari Yasiroh. Ini Yasiroh nama perempuan, Yasiroh binti Yasir Intaha. Nah, baik, kita lanjut di halaman 20. Waqad dzakara Suyuti fil Jami' Shaghir. Imam Suyuti menyebut ada sini dalam bukunya Jami' Shaghir. Ya. Nah, ini buku hadis Imam Suyuti Al-Jami' Shaghir min hadis Al-Bashir An-Nazir. Ya. Jadi kita dengarnya Jami' Shaghir gitu aja, tapi nama lengkapnya apa? Al-Jami' Shaghir di hadis Bashirin. Nanti yang kita dengar nama singkatnya aja Jami' Shaghir. Musnidan ila Tirmidzi. Nah, disebut hadis ini dalam kitab Basyirun Nazir, ya, sanadnya ke Imam Tirmidzi, ya. Jadi berarti Tirmidzi lebih dahulu dari Suyuti, dan sanadnya ke Nasa'i dan Hakim tadi. Qala Al-Azizi di dalam kitab As-Sirajul Munir syarah Jami' Shaghir. Nah, ini Jami' Shaghir disarahin oleh Azizi, namanya apa? Sirajul Munir syarah Jami' Shaghir. Maknanya tadi apa itu? Yu'adul tasbih ala asal yang untuk gitu. Nabi menghitung tadi kan, yakin itu ya'ud itu artinya ada Nabi menghitung tasbih. Apa tuh? Menghitung tasbih menggunakan apa? Asal ini apa itu? Jari. Apa tujuannya? Litasyahudin lahu, supaya tuh jari menjadi saksi. Jadi kegunaannya itu di samping dia itu buat hitung bilangan supaya nggak keker, apalagi itu jadi supaya menjadi apa? Saksi. Ya, nanti anggota kita menjadi saksi. Ya. Nah, jadi al-yawma nahtimu ala al-qahidi, kemudian wa tukalimuna aydihim wa tasabbu tukalimu aydihim, yang ngomong tangan. Nah, ini semua menjadi saksi. Kalau yang bertas itu nanti menjadi saksi turunan. Fa'innahuna mustanfaqat, nanti semuanya itu semua anggota kita mustanfaqat. Ya. Apa itu mustanfaqat? Disuruh ngomong sama Allah. Ya. Mas'ulat, ditanya. Wa Tirmidzi min tariq Hasyim an Kinanah. Ada lagi Tirmidzi min tariq Hasyim an Kinanah maula Sofiyah. Kinanah ini dulunya itu, kalau maula berarti dulunya hamba, dimerdekakan oleh Sofiyah, ya, radhiyallahu anha. Qala, ya, dakhala alayya Rasulullah, kata siapa? Kan Sofiyah ini salah satu istri Nabi. Dakhala alayya, bukan alayya, itu dakhala alayya Rasulullah dakhala alayya, maksudnya gilir di rumahku. Kan kalau orang punya bini lebih dari 2 namanya apa? Gilir. Dakhala alayya. Wa baina yaday arba'ata alaf, di depanku ada berapa? 4.000 apa? Biji korma. Ini kata Sofia, saya di depan saya ada 4.000 biji korma. Dia saya gunakan buat apa itu? Usabbihu biha. Jadi ini kalau kita mau tasbih 4.000 kan tinggal gitu kawan. Pokoknya kalau udah habis dah berarti jumlahnya robek. Nah, kemudian ketika Rasulullah melihat di depannya ada apa? Biji korma. Kalau kata Nabi, ya, lapat sampah
bihadihi gitu. Lafaz sabahti bihadi tasbih kamu pakai ini gitu. Ya, iya kata Sofi, iya. Kemudian Rasul mengatakan ala u'allimuki bi aksar memang sampah tibi. Maukah aku kasih tahu kamu yang lebih banyak dari 4.000? Dari 4.000. Maukah aku kasih tahu kamu yang lebih dari 4.000? Tapi waktunya nggak lama. Gimana caranya? Tadi itu. Quli subhanallah adada khalqi. Subhanallah adalah khalqi. Berarti Allah kasih pahala sebilangan makhluk Allah. Ya. Nah, satu makhluk kayak nggak bisa dihitung, semut mau kayak gitu. Apalagi sebilangan makhluk-makhluk Allah. Nah, ini sekali lagi kalau memang bilangannya nggak ditentukan. Baik, kemudian kalau ini ada hadisun balik. Ini bacakan hadis tadi itu hadisun balik. La na'rifuhu min hadis Sofiyah illa min hadzal wajh. Nah, jadi ada satu tarik aja kan mau ini. Min hadis Hasim bin Sa'id al-Kufi. Walaysa isnaduhu bi ma'ruf. Ya, sanadnya ghairu ma'ruf, itu udah bilang gharib. Wafil bab, namun walaupun demikian ada juga riwayat Abdullah bin Abbas. Wakat Allah dan Mundhiri wal Juzri tadi mansuban ilaihi ila jabatan Tirmidzi wa ilal Hakim wa Suyuti mansuban ilaihi wa ila Tabrani. Nah, ya. Wa akhrajat Tirmidzi wal Hakim an Yasirah. Tadi ada Yasirah binti siapa tadi? Yasar kali. Alaikunna bitasbih wa tahlil wa takdis wa ya wa kidan wa kibna bil anamil ya. Nah, jadi ada hadis riwayat Tirmidzi Hakim dari Yasirah, perempuan namanya Yasirah. Nah, alaikunna ya, kata Yasirah alaikunna bitasbih. Alaikunna wahai para perempuan ya. Wahai perempuan ya. Janganlah kamu gunakan waktumu buat apa? Kalau orang dulu itu nyari kutu. Kan berubah dulu kalau nggak ngapa-ngapain apa? Nyari. Wahai para perempuan, gunakan waktumu apa? Ngapa-ngapain apa? Tasbih, tahlil, takbir. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Wakitan, ya. Wakidna ya, antuna akid juga apa? Hitung dengan apa? Anamil ya, pakai jari. Fa innahunna mas'ulatun mustamtaqat ya. Karena nanti jari kamu, ujung jari kamu yang kamu gunakan buat ngitung tasbih itu apa itu? Mas'ulat ditanya dan disuruh ngomong tuh mustamtaqat. Ya. Nah, kemudian wala tang ya, wala yang ulu wala tang pulna ya, jangan kamu apa itu? Jangan kamu gunakan waktumu buat nyari kutu. Panasi narrahman. Nah, kalau begitu kamu akan melupakan rahmat Allah kalau waktu digunakan tidak buat tasbih. Kalau Azizi Yasirah, tadi itu ada Yasirah kan riwayat tadi Yasirah bi musanatin. Musanat itu artinya huruf yang titik dua. Ini musanat, tahtiyah di bawah titiknya. Jadi titik dua di bawah, jadi apa? Iya. Jadi panjang lebar musanatin tahtiyatin iya itu. Musanatin titik dua, tahtiyah di bawah. Madmunah, bacanya idomakan, jadi bukan Yasirah ya. Madmumah yang didom Yusai jadinya Yusairoh Yu ya. Sin, nah kemudian habis ba sin, sinnya muhmalah yang tanpa titik ya.
sin yang tidak ada titik. Kalau dia bilang sin. Oh, kalau yang ada titik dia bilang apa? Ya itu ucapannya. Itu kan ucapannya. Ya, kalau yang ada titiknya apa dia bilang? Nah, jadi habis mbak sin yang tanpa titik. Nah, nggak ada titik kan? Ada yang ada titiknya 3. Warok setelah itu roh, ya, itu kan busairoh. Bainahuma mustanadun tahkiyah, antara keduanya, kedua apa? Antara ya, apa itu antara sin sama roh ada apa? Ada ya. Antara sin sama roh ada ya, itu tahkiyah, busairoh. Waya bintu Yasir. Nah, Busairoh itu anaknya Yasir. Ada Ammar bin Yasir, Busairoh binti Yasir. Oleh Syekh Muhammad Al-Hijazi, hadisun hasanun Bukhari. Waqad awradahu Suyuti ilminhah. Tadi itu al-minhah, asabatu al-minhatu mansuban ila ibni Abi Syaibah wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wal Hakim wa dzakara Suyuti annal hakimah sahhahahu. Hakim mengatakan hadis sahih. Walafdu Abi Dawud radhiyallahu anha an Busairah. Lafaz Abi Dawud dari Busairah anna Nabi sallallahu amarahunna ayyura'ina bitakbir. Nabi perintah perempuan baca takbir. Bukan hanya apaan? Tasbih, taktis tasbih, tahlil, wa ayyakidna bil anamil. Ya. Nabi perintah ya tadi itu alaikunna, ngitungnya pakai apa? Jari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Wa fil isti'ab bi ahwalil ashab. Nah, ini kitab biografi sejarah sahabat, namanya Al-Isti'ab bi ahwalil ashab karangan Ibnu Abdul Bar. Busairah Al-Ansari ya, tukana Ummu Yasir. Nah, jadi Busairah itu Ansari, kunyahnya apa? Ummu Yasir. Wakila bal hiya Busairah binti Yasir. Ada lagi yang bilang Busairah itu anaknya Yasir, anak perempuan Yasir. Tukana Ummu Humaydah. Nah, kunyahnya siapa? Ummu Humaydah. Kanat minal muhajiratil mubayyi'at, dia termasuk sahabiah yang ikut hijrah ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah dan ikut bai'at. Min hadisiha anin Nabi. Itu salah satu hadis beliau dari Nabi. Dari saya. Anahu qala ya nisa al-mu'minatu. Jadi dia berikan nasihat kepada sesama perempuan Busairah ini. Ya nisa al-mu'minat alaikunna bitasbihi wa tahlili wa taqdisi wa apa nih ya, wa kidna bil anani fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Indah. Baik. Wa akhraja Abu Dawud babu ma yukrahu min dzikri rajuli ma yakunu min isobati ahlihi. Ya, kata Abu Dawud di dalam bab yang dimakruhkan bagi laki-laki mayakunu min isobati ahlihi, setelah dia ya melakukan hubungan ya. Jadi atau seorang melakukan hubungan baru mandi, dimakruhkan apa? Baca zikir min kitab nikah an Abi Nadhr hadatsani Syekh ya. Min Topawah, ada Syekh dari kampung Topawah. Olah taswidu Abi Hurairah bil Madinah. Nanti ada taswid, apa ada taswid nanti akan diterangkan. Taswid Abu Hurairah, taswid Abu Hurairah bil Madinah. Falam araq rajulan min ashabi Rasulillah asdatu tasmiran. Olah taswid Abu Hurairah bil Madinah. Falam araq rajulan min ashabi Rasulillah. Aku belum pernah, kata Abu Nadhr bilang, saya belum pernah melihat sahabat Rasulullah
di Madinah yang asyadu tasmilan, yang paling apa, belum pernah aku melihat sahabat Rasulullah yang asyadu tasmil, yang apa, yang paling apa nih, paling kalau tasmil itu kan orang yang bekerjanya sungguh-sungguh. Asalnya tasmil itu orang yang menggulung lengan baju. Ini kira ya. Kalau orang yang lihat orang tangan baju digulung, berarti dia mau apa itu? Mau. Belum pernah aku melihat ada sahabat Nabi yang bersungguh-sungguh ibadat seperti Abu Hurairah itu. Wala aqwamu ala dhaif. Dan belum pernah aku melihat ada orang yang lebih apa, menghormat apa, tamu minhu dari Abu Hurairah. Fabainama ana indahu yauman, ketika aku ada di sisinya pada suatu hari, wahwa ala saririllah, dia di atas apa, sarir, lagi duduk di mana, di atas sarir, apa itu ma'ahu kis. Nah itu Abu Hurairah ada kis, ada kantong konjen namanya. Kalau nggak tahu kantong konjen itu kalau hari Jumat itu ketika orang baca Allahumma itu kan ada orang melihat keliling itu namanya kantong apa namanya, kantong konjen. Itu namanya suruh kis. Jadi Abu Hurairah ada kantong konjen, isinya apa? Isinya hasol atau nawa. Kerikil atau apa tadi? Wa asfala minhu jariyah lahu sauda. Wa asfala minhu jariyah lahu sauda. Ada lagi di bawahnya ada jariyah. Dia punya jariyah. Apa itu jariyah? Punya hamba perempuan yang yang kulitnya hitam. Wa huwa yusabbihu biha. Dia gunakan buat apa? Hatta idana pada mafilkis al-qawilaya. Apabila yang di kantongnya itu sudah habis, maka jariyahnya itu ganti lagi. Jadi punya jariyah, dia lagi tutup di atas, sambil bertasbih bawa apa tadi? Kantong. Kalau udah habis, maka jariyahnya apa ini? Masukin lagi, itu lagi, masukin lagi ke kantong konjen gitu. Ya udah habis, masukin lagi gitu, terus kan. Jadi dibantu oleh siapa itu tadi? Jariyah. Pada maaf tuh udah habis, kumpulin lagi, yang disuruh kumpulin jariyahnya, dia bertasbih. Kan jariyah itu, hamba itu kan patuh sama Tuhan. Dan Bilqis. Jadi di depannya ada apa tadi? Kantong. Subhanallah, keluarin, subhanallah, keluarin, subhanallah, keluarin. Nah kalau udah selesai semua, maka jariyahnya kumpulin lagi, masukin apa ya? Kantong lagi, kasih lagi tuannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada apaan tuh udah habis, masukin lagi kantong, selain lagi kemana? Kokol. Nah saat itulah kata siapa tadi? Siapa itu? Abi Nawfal. Maukah aku kasih tahu hadis dari Rasulullah yang lebih apa itu? Yang lebih apa? Lebih mudah daripada apa itu? Menghitung-hitung tadi itu, keluarin dari kantong, udah keluarin, masukin lagi, keluarin lagi. Itu tadi. Wah itu apa itu yang tadi Rasulullah bilang? Ada. Kalau Suyuti fi Mirqatus Su'ud ila Sunan Abi Dawud. Nah, Imam Suyuti punya buku lagi, Mirqatus Su'ud ila Sunan Abi Dawud. Tadi kan ada kata-kata yang saya bilang, taswid. Apa itu taswid? Wa makna taswid, apa itu? Taswid. Ayat tadayyakat, tujipat gitu. Taswid itu taswid tujipat. Maksudnya tujipat itu nerima tamu, bila tadi. Jadi perempuan tadi nerima tamu. Nazarat indahu dhaifan. Maksudnya Abu Hurairah kedatangan apa?
Nah, jadi Abu Hurairah nazalat indahu daipan, ya, kedatangan apa? Tamu. Itu namanya apa tadi? Tasbih. Wafil min hati bisamhah al-Jalal Suyuti. Balik lagi pada kitab Suyuti. Anahu akhraja Ahmad fi Zuhdi. Ya, Imam Ahmad di dalam Musnad ya meriwayatkan hadis pada bab zuhud. Ya. Nah itu hadasana. Nah di situ hadasana Afan hadasana Abdul Wahid bin Ziyad an Yunus bin Ubaid an ummihi qalat. Kata ibunya Ubaid, ra'aitu Aba Sofiyah, ya, saya melihat Aba Sofiyah rajulun min ashabi Rasulillah wa kana jaruna, dia itu tetangga kami. Ya, qalat, kata beliau tuh, ya, siapa tadi ibunya Ubaid, saya melihat Aba Sofiyah tetangga kami karena yusabihu bin Hafsah. Kita wafihi aidan, wafihi mana? Nah, di dalam kitab Suyuti tadi, dalam kitab Zuhud, akhraja Ibnu Sa'ad an Hakim Ana Sa'ad bin Abi Waqqas karena yusabi bil khatam. Akhraja Ibnu Abi Syaibah. Nah, Ibnu Abi Syaibah namanya Musannaf. Tuh ada Musnad, ada Musannaf. An Maulad Sa'ad, dari Mauladnya Sa'ad, hambanya Sa'ad tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana Sa'adan, karena kata hamba Sa'ad, ana Sa'ad, tuan saya Sa'ad bin Abi Waqqas karena yusabihu bil khatam. Wa fihi aidan akhraja Ahmad bin Zuhdi. Wah, kata Ahmad bin Zuhdi di dalam kitab Zuhud, hadatsana Ibnu Bukair amba ana Sabit bin Ijlan anil Qasim bin Abdurrahman qala kana li Abi Darda. Nah ini Abu Darda punya nawa, apa itu? Ya, biji min nawal ajwah. Ada kurma namanya ajwah. Ya. Oh, kurma yang istimewa di Madinah, kalau di Mekah nggak ada ajwah. Ajwah namanya, pikis. Ya. Ini siapa orang yang pagi-pagi makan kurma ajwah 3, itu sifat yang gurita itu hadis. Jadi siapa Abu Darda punya nawa biji kurma ajwah, ditaruh di mana? Kis, apa itu tadi? Pakana idza shalla ghadatan akhrajna. Beliau apabila sholat di al-ghadat, sholat di malam hari, maka hambanya tadi yang apa itu tadi? Ya, yang boleh itu masukin, keluarin, yusabi, hubihan, bihinna, hatta yang pun sampai habis. Itu kan atau ibarat kalau Allah barin. Kalau tak keluar, hambanya masukin lagi kan. Wa fi aidan akhraja Ibnu Sa'ad an Abi Hurairah annahu kana yusammihu bin awal mujazza atau mujazza. yakni ladzi hakka ba'dahu ba'dan. Mujazza itu hakka ba'dahu ba'dan hatta ibyatta syai'un minhu. Kena digesek-gesek tiap hari, tiap yang kan digesek-gesek. Sehingga apa tuh? Ya, hatta ibyatta syai'un minhu, sehingga yang sering dipakai buat apa? Ngitung-ngitung tasbih, bergesek-gesek sehingga berwarna apa? Putih. Tarokal baki ala launi wa tarokal baki ala. Nah, ada sebagian lagi masih tetap warnanya tidak berubah. Wa kullu ma fihi sawadun wa bayad fa huwa mujallad. Ada yang warnanya hitam, ada yang putih. Ya. Wa huwa mujallad. Ya. Wa huwa mujallad. Jadi apa namanya dipisah-pisah. Wa fihi aidan akhraja Ibnu Abi Syaibah an Abi Sa'id al-Khudri annahu kana yusabbihu bil khassah. Wa fihi aidan terakhir ini dalil ya akhraja Baghawi di dalam kitab Mu'jamus Sahabah. Ibnu Asakir min tariqi Mu'tamir bin Sulaiman an Abi Ka'bin an jaddihi Baqiyah an Abi Sofiyah dari maula Rasulullah. Anak kana yudha'u lahu atak fihi hasan. Ya. Nah, ini ada anakku bisa minal adim wa huwil jilid. Ya,
Jadi dulu orang pakai sejadah pakai kulit. Nah, sejadah kan dulu pakai apa? Kulit kambing. Nah itu bahasa Arabnya apa? Notok. Jadi Rasulullah ya punya hamba perempuan maulah, ya, pembantu. Kalau Rasulullah mau sholat dipasangin apa? Ngelarin apa? Sejadah. Ya, nah di sejadah itu udah disiapin oleh pembantunya tadi apa tuh? Hasoh. Ya, ini ya. Yusabihu biha ila nisfin nahar. Ya, dia gunakan buat tasbih sampai apa? Tengah hari. Sumaya pak. Ya, kemudian kalau udah selesai maka diangkat. Faida shallal ula intahabihi. Faida shallal al-ula atabihi. Faisabihu hatta yusbih. Ya, apabila udah selesai maka kalau tak tiba datang sholat berikutnya bertasbih lagi sampai nah, kesimpulan hadhil akhbar. Itu kan hadis-hadis yang sudah kita sebut banyak tadi, baik itu akhbar, baik itu asar, tunadi bi'a'lan tidak. Seakan-akan hadis ini apa tuh? Tunadi ya apa? Mau menyuarakan lah ya dengan suara yang lantang. Annal adda bil anamil wan nawa wal khafa wa amsala dzalik amrun mandub. Kesimpulannya bahwasanya apa itu tadi? Ya bertasbih menggunakan apa? Menggunakan ujung jari, menggunakan biji dan lain-lain itu amrun mandub. Ya perkara yang apa? Disunnahkan. Raghaba ilaihi Nabi menganjurkan menggunakan. Wa aqarra alaihi, dan Nabi mentakrir apa? Mentakrir. Nabi membolehkan. Ya. Kalau Nabi diem aja berarti ini takrir. Wahtarahu ashabuhu, dan dipilih oleh sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Nujumul ihtidaa. Ya, jadi kalau sahabat Nabi dijulukannya nujum, bagaikan apa? Bintang. Bintang itu petunjuk bagi musafir yang ada di tengah laut, yang tidak tahu arah. Oh sekarang kan radar. Dulu radar itu pakai jadi Nabi, sahabat Nabi itu nujum, ya petunjuk bagi orang yang mau tahu arah yang benar. Nah, itulah yang dipakai oleh para sahabat. Paman hakama bi karahati dzalik. Ada orang yang mengatakan memakai tasbih itu makruh, faqauluhu mardudun. Maka pendapatnya tadi apa? Mardud. Nah yang bagi ayu awala wa yu'tamad alaih, tidak boleh kita kata-katanya itu fatwa yang mengatakan makruh atau bid'ah, tidak boleh dia baik dijadikan apa? Pegangan, ya. Itu kesimpulan. Nah, kemudian waman wa minal ma'lum la farqa bainal addi bin nawa wa amsalihi manzurah. Dan tidak ada beda antara menghitung dengan apa tadi? Biji dan seumpamanya al-mansurah. Ya. Nah, al-mansurah yang apa? Yang ya berserakan ya. Wa bainal addi bil nawa wa adbihal manzumah. Ada yang manzumah, ada yang mansurah. Kalau yang mansurah itu yang tadi di mana tuh? Kantong ponjen. Kalau yang manzumah yang diapain? Yang dikasih benang. Nah, ya. Jadi antara yang berserakan dengan yang disusun nggak ada beda. Faedah sabata jawazul, ya awal dia diguna sabata jawaz. Nah kalau memang sudah sabata, ya, sudah apa? Sudah ada dalil kebolehan, ya. Tadi itu maka sabata jawaz subha. Apabila tadi itu apa itu tadi pakai bat, pakai apa kerikil, pakai itu awal yang lain boleh, maka boleh juga pakai apa? Subha itu yang sekarang kan. Apabila dulu itu boleh, yang sekarang subha juga boleh gitu. Ya. Nah kemudian al-faslu tsani insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Pakai
Boleh nanya nggak Pak Kiai? Kalau terbilang nggak boleh gimana? kan gimana nya pakai nanya dulu. Ya, takutnya Pak Kiai mau ganti lagi. Ini Pak Kiai, di sana kan cara bertasbih itu kan banyak. Ada yang menggunakan dengan batu kerikil, ada yang dengan menggunakan. Bukannya di sono dulu gitu. Nah sekarang kan pertanyaan saya Pak Nah, Kiai. makanya sekarang kan. Pak Kiai bisa buat balik dulu. Iya. Pertanyaan saya begini Pak Kiai, yang lebih afdol itu yang mana Pak Kiai? Yang sesuai dengan surah Yasin itu Pak Kiai? Yang lebih afdol itu yang bagaimana Pak Kiai? Kan itu caranya ada yang menggunakan dengan biji kurma, kemudian dengan batu kerikil, dengan menggunakan jari. Nah, pertanyaannya adalah yang lebih afdol itu yang bagaimana, yang sesuai dengan ayat surah Yasin Pak Kiai? Oh, yang tadi. Iya. Apa namanya yang apa? Al-Yawma gitu. Jadi yang lebih afdal yang mana? Yang lebih afdal yang lebih mudah. Apa itu lebih mudah? Masa ya biji korma. Itu pakai itu aja tasbih. Nah mengenai surat Yasin itu bukan hanya yang nyaksiin, bukan hanya apa? Bukan hanya jari aja, biji itu juga nyaksiin. Ya, bukan hanya yang nyaksiin apa? Bukan hanya yang nyaksiin apa? Iya, apalagi kalau jarinya dipakai, berarti ada lagi yang tambahan. Walaupun itu pakai biji apa namanya? Pakai tas, kan pakai ngitungnya pakai ini juga. Juga tetap iya. Jalannya pakai ini gerakin. Iya, itu ini juga. Emang yang nggak pakai gitu. Kalau batu kerikil pakai? Batu kerikil bukannya batu kerikilnya yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Di batu kerikilnya sama juga. Bisa juga. Semuanya itu nanti. Jadi ente habis sholat, mau sholat berikut, disuruh pindah tempat. Iya. Tempat itu apa? Nanti, nah itu tempat sama batu sama aja kan? Habis sholat sunat suruh pindah tempat supaya apa? Tempat itu banyak saksi di mana ente melakukan sholat. Jadi di ayat Yasin itu jadi bukannya anggota badan aja, tapi yang memberi syafaat itu yang kita gunakan untuk ibadah menjadi saksi juga. Gitu. Kalau dalam surat Yasin itu bukannya apa namanya jadi bukan alatnya. Iya, jadi nanti ketika ditanya oleh Allah, mulut orang kafir udah nggak bisa ngomong. Yes. Ya, ditanya yang jawab apa? Al-yawma nahkimu ala apa? Mulut udah nggak bisa ngomong. Yang ditanya yang jawab apa? Tangan. Nah, kemudian yang sini apa? Saksi. Kalau mau yang bisa nonton, yang ditanya yang jawab mulut, kan bisa bohong lagi. Kalau yang lain kan udah nggak bisa bohong. Maksudnya gitu. Baik, nah sebelum kita akhiri pengajian kita dengan zikir tauhid, mari bersama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu bertauhid kita tetap iman. Lahir dunia Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.